Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Info Penting. Nah, buat teman-teman semuanya, apa kabar ya teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan membagikan informasi terkait P3K paruh waktu. Nah, buat teman-teman yang bertanya ya, kapan pengangkatan untuk P3K paruh waktu. Jadi di sini pada tahun 2025. Untuk para honorer yang dialihkan menjadi P3K paruh waktu kini mulai bertanya kapan NIP dan surat keputusan SK pengangkatan akan diberikan. Nah, di sini sebagaimana diketahui, tenaga honorer yang tidak mendapatkan formasi kemarin yang ikut P3K tahap 1 tahun 2024, nah bakal dialihkan menjadi P3K paruh waktu teman-teman ya. Nah, di bawah ini langsung saja saya scroll terlebih dahulu yang bahwa meski statusnya tidak penuh waktu, namun P3K paruh waktu tetap dianggap sebagai ASN teman-teman ya. Nah, di mana setiap ASN berhak untuk memperoleh SK pengangkatan teman-teman dan juga mendapatkan NIP atau nomor induk kepegawai teman-teman, nomor induk pegawai. Nah, namun perlu diketahui bahwa regulasi pengangkatan hingga penerbitan NIP penerbitan NIP sangat terstruktur teman-teman ya. Nah, kemudian apa saja syarat dan mekanisme P3K paruh waktu bisa mendapatkan NIP dan SK pengangkatan. Berikut informasinya teman-teman ya. Nah, di sini untuk P3K paruh waktu merupakan skema yang dirancang pemerintah teman-teman ya untuk memenuhi kebutuhan ASN, namun dengan waktu kerja yang lebih fleksibel teman-teman. Kemudian jika mengacu pada keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024, honorer yang berpeluang menjadi P3K paruh waktu adalah yang tidak bisa mengisi lowongan kebutuhan jabatan teman-teman ya. Nah, artinya para honorer dengan kode R2, R3 tanpa adanya huruf L maka dianggap memenuhi syarat administrasi dan seleksi tetapi tidak kebagian formasi. Ya, yang kemarin yang tidak dapat kebagian formasi ya. Kemudian terkait dengan kapan P3K paruh waktu akan mendapatkan NIP, yaitu maksimal 3 bulan setelah pengumuman hasil seleksi teman-teman ya. Nah, kemudian kita lanjut untuk tahap ini juga bisa dipercepat apabila kebutuhan organisasi sudah ditetapkan dan semua persyaratan juga telah terpenuhi teman-teman. Nah, di sini terkait dengan mekanisme untuk pengangkatan P3K paruh waktu ya teman-teman ya, hingga penerbitan SK yang diatur dalam Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 adalah sebagai berikut ya teman-teman ya. Jadi yang pertama ini ada usulan rincian kebutuhan oleh PPK teman-teman ya, oleh PPK. Nah, kemudian nanti penetapan rincian kebutuhan. Nah, kalau kita lihat di sini jadi PPK mengusulkan kebutuhannya di sini ke Menpan RB teman-teman ya. Nah, nanti setelah itu dari Menpan RB akan menetapkan jumlah rincian atau kebutuhan setiap instansi berdasarkan usulan dari PPK teman-teman ya. Nah, kemudian nanti untuk pengusulan nomor induk oleh PPK, PPK kemudian mengusulkan penerbitan nomor NIP kepada BKN teman-teman ya. Untuk NIP kepada BKN dalam waktu maksimal 7 hari setelah rincian kebutuhan ditetapkan teman-teman. Nah, nanti dari BKN akan menerbitkan NIP-nya teman-teman. Nah, kepala BKN lalu menerbitkan NIP dalam waktu maksimal 7 hari kerja setelah dokumen pengajuan diterima teman-teman. Nah, kemudian di sini ada untuk pengangkatan atau penetapan pengangkatan. Nah, setelah itu PPK mengeluarkan nanti SK teman-teman ya, SK pengangkatan berdasarkan NIP yang sudah diterbitkan oleh BKN teman-teman. Jadi kalau merujuk pada jadwal rekrutmen P3K 2024 untuk penerbitan SK dan NIP bagi P3K paruh waktu 2025 diinformasikan, dijadwalkan
dalam 2 tahap teman-teman ya. Untuk tahap pertama terhitung mulai 1 Maret 2025. Nah, di sini bagi peserta yang dinyatakan lolos seleksi tahap 1 teman-teman. Nah, kemudian terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2025 diperuntukkan bagi peserta yang lolos pada seleksi tahap kedua teman-teman. Nah, begitulah informasi yang dapat Info Penting sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Salam dari Info Penting.